Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai kecurangan laporan keuangan terkait pendapatan dan persediaan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ria Marcella dan 3 teman saya ada Yudit Bian, Humara Dinda, dan Amizar Hanif. Kami sebelumnya berterima kasih kepada Pak Kuat dan Bu Anis sebagai dosen pengampu yang telah memberikan kami kesempatan. Saya akan mengawali presentasi ini tentang kecurangan pendapatan. Alternatif yang dapat diterima. Ada dua alasan umum terkait kecurangan laporan keuangan terkait pendapatan. Alasan pertama adalah ketersediaan berbagai alternatif yang dapat diterima dalam pengakuan pendapatan. Jadi kita tahu perusahaan-perusahaan itu atau organisasi mempunyai berbagai macam jenis kegiatan sehingga pengakuan pencatatan pendapatannya pun berbeda. Contohnya, ada perusahaan yang mengakui pendapatan ketika barang siap dikirim, ada juga perusahaan yang mengakui pendapatan ketika barang tersebut telah sampai di tangan pembeli. Dan alasan yang selanjutnya adalah mudahnya memanipulasi pendapatan bersih menggunakan akun pendapatan dan piutang dagang. Ini juga berkaitan dengan tentang akun penjualan. Biasanya contohnya seperti melakukan pencatatan penjualan fiktif yang nilainya nanti akan mempengaruhi pada nilai pendapatan atau piutang dagang. Mengidentifikasi exposure kecurangan pendapatan. Jadi salah satu cara terbaik untuk memahami tentang kecurangan pendapatan ini adalah auditor perlu memahami berbagai macam transaksi pendapatan yang ada di dalam perusahaan tersebut. Caranya dengan melakukan analisis dan membuat diagram. Auditor atau investigator dapat melakukan penganalisisan terhadap akun-akun yang terlibat dalam setiap transaksi, lalu menentukan bagaimana setiap transaksi tersebut dapat dibuat salah saji. Jadi setelah dibuat diagram mengenai transaksi pendapatan, akun-akun yang telah dianalisis tersebut saling dikaitkan sehingga untuk mendeteksi adanya potensi dari manipulasi. Selanjutnya, jenis-jenis transaksi yang digunakan dalam berbagai skema kecurangan. Transaksi yang pertama yaitu menjual barang dagang dan jasa kepada pelanggan, akun yang terkait, piutang dagang, dan pendapatan. Skema kecurangannya itu mencatat penjualan fiktif. Jadi penjualan fiktif itu adalah penjualan yang sebenarnya tidak terjadi penjualan, tetapi dibuat mengada-ngada atau dengan menaikkan nilai dari penjualan tersebut, yang sehingga nanti mempengaruhi nilai dari pendapatan dan piutang dagang. Kemudian mengakui pendapatan terlalu awal. Nah, skema ini seperti pendapatan yang terima itu seharusnya terjadi pada bulan depan, namun sudah dicatat sebagai pendapatan yang terima pada bulan ini. Skema selanjutnya itu memperbesar nilai penjualan dan nilai yang seharusnya. Ya, ini hampir mirip dengan penjualan fiktif gitu. Seharusnya penjualan yang sebenarnya itu 100 miliar namun dicatat menjadi 200 miliar. Kemudian transaksi yang kedua yaitu membuat estimasi piutang tak tertagih. Akun yang terkait yaitu beban piutang tak tertagih dan cadangan kerugian piutang tak tertagih. Skema kecurangan yaitu memperkecil cadangan kerugian piutang tak tertagih sehingga piutang menjadi lebih saji. Jadi kita juga tahu bahwa setiap perusahaan-perusahaan yang melakukan piutang terhadap perusahaan kita atau organisasi tersebut bisa saja terjadi suatu kebangkrutan yang menyebabkan perusahaan tersebut tidak mampu untuk membayar utang kepada perusahaan. Nah, itu seharusnya dicatat nilainya lebih besar, namun oleh orang-orang yang membuat skema kecurangan tersebut, cadangan kerugian piutang tak tertagih ini dibuat menjadi kecil. Transaksi yang ketiga, menerima pengembalian barang dari pelanggan. Akun yang terlibat yaitu letter penjualan dan piutang dagang. Skema kecurangannya itu tidak mencatat pengembalian barang dari pelanggan, kemudian mencatat pengembalian barang setelah akhir periode yang bersangkutan. Transaksi yang keempat, menghapuskan piutang tak tertagih. Akun yang terlibat yaitu cadangan kerugian piutang tak tertagih dan piutang dagang. Skema kecurangannya tidak menghapuskan piutang tak tertagih, misalnya penanggalan ulang,
atau pembaruan transaksi. Selanjutnya itu menghapuskan piutang tak terlagi pada periode berikutnya. Transaksi selanjutnya menerima kas setelah periode potongan. Akun yang terlibat, kas dan piutang dagang. Skema kecurangannya mencatat transfer bank sebagai penerimaan kas dari pelanggan, memanipulasi kas yang diterima dari pihak terkait, misalnya itu lapping, kemudian mencatat air jurnal fiktif terkait kas seperti mendebit kas dan mengkredit piutang dagang. Transaksi selanjutnya menerima kas selama periode potongan. Akun yang terkait yaitu kas, piutang penjualan, dan piutang dagang. Skema kecurangan itu tidak mencatat potongan yang diberikan ke pelanggan. Sekian dari saya. Selanjutnya, presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Yudit dari NIM 117. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Akan saya berikan beberapa contoh untuk indikator-indikator yang telah disebutkan pada pemaparan sebelumnya. Yang pertama untuk indikator analitis, salah satu contohnya adalah potongan dan retur penjualan yang terlihat terlalu rendah. Kemudian untuk indikator akuntansi dan indikator dokumentasi, salah satu contohnya ialah dokumen yang hilang dalam siklus pendapatan. Kemudian untuk indikator pengendalian, salah satu contohnya ialah manajemen yang mengabaikan aktivitas pengendalian internal yang signifikan terkait dengan siklus pendapatan. Lalu untuk indikator perilaku dan indikator verbal, salah satu contohnya ialah respons yang tidak konsisten, tidak jelas atau tidak masuk akal dari manajemen atau pegawai terhadap timbulnya pertanyaan atau terkait pendapatan atau prosedur analitis. Kemudian untuk yang selanjutnya ada indikator gaya hidup, yang salah satu contohnya ialah penjualan saham oleh perusahaan dalam skala besar pada waktu yang berdekatan dengan tanggal diumumkannya perolehan laba atau pada tanggal lainnya yang tidak wajar. Untuk yang selanjutnya ada informasi dan pengaduan, salah satu contohnya ialah kecurangan pendapatan yang diungkapkan pada perusahaan-perusahaan yang menjalin kerja sama dengan perusahaan tersebut dengan nilai yang signifikan. Nah, selanjutnya ada pencarian secara aktif indikator kecurangan pendapatan. Supaya kecurangan laporan keuangan dapat terdeteksi, indikator keuangan harus diketahui dan diamati. Pihak yang berkepentingan seperti auditor dapat mencari indikator keuangan dalam dua cara, menunggu sampai mereka mungkin menemukan indikator kecurangan tersebut, atau dengan sengaja mereka mencari indikator keuangan tersebut secara proaktif. Nah, hal yang secara umum terjadi, yang biasanya terjadi ialah mereka menemukan indikator tersebut secara kebetulan, tidak disengaja. Nah, dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi, saat ini terdapat alat dan pengetahuan yang dapat digunakan untuk mencari indikator kecurangan tersebut secara proaktif. Nah, kemudian juga ada pencarian secara aktif indikator analitis terkait pendapatan. Di sini terdapat 6 analisis yang secara khusus biasanya dilakukan oleh para auditor. Yang pertama ialah melakukan analisis terhadap saldo keuangan dan hubungannya dalam laporan keuangan. Kemudian ada membandingkan jumlah atau hubungan dalam laporan keuangan dengan informasi di luar laporan keuangan. Kemudian yang ketiga ada mencari perubahan yang tidak wajar dalam saldo akun dari periode ke periode. Kemudian juga mencari hubungan terkait pendapatan dari periode ke periode. Kemudian yang kelima ada membandingkan hasil keuntungan dan tren perusahaan dengan hasil keuangan dan tren dari perusahaan-perusahaan sejenis dalam industri yang sama atau dengan rata-rata industri. Kemudian yang selanjutnya ada membandingkan jumlah pendapatan yang tercatat dalam laporan keuangan dengan aset atau informasi finansial ataupun non-finansial lainnya. Kemudian juga berfokus pada perubahan saldo atau jumlah akun yang tercatat dari periode ke periode. Di sini terdapat 3 cara untuk membandingkan jumlah yang tercatat dari satu periode dengan jumlah yang tercatat di periode lainnya. Yang pertama ialah berfokus pada dan menghitung perubahan angka yang sebenarnya terdapat dalam laporan itu sendiri. Kemudian dapat juga dengan menggunakan proses analisis horizontal dan juga dapat mempelajari arus kas perusahaan. Kemudian ini juga berfokus pada perubahan dan hubungan terkait dengan pendapatan. Terdapat 2 cara untuk mengetahui adanya perubahan-perubahan hubungan dalam laporan keuangan dari satu periode ke periode lainnya. Yang pertama ialah berfokus pada perubahan berbagai risiko yang terkait dengan pendapatan dari satu ke periode lainnya. Kemudian yang kedua berfokus pada hubungan-hubungan dalam laporan keuangan. Sebagai indikator kecurangan adalah mengonversikan laporan keuangan dalam bentuk persentase dan melakukan analisis vertikal terhadap laporan keuangan tersebut.
Kemudian yang selanjutnya ialah membandingkan informasi laporan keuangan antar perusahaan. Kinerja yang berlawanan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama seringkali memberikan sinyal bahwa adanya kecurangan. Perbandingan dengan perusahaan lain dapat dilakukan dengan analisis horizontal ataupun analisis vertikal, analisis rasio, perubahan-perubahan yang dilaporkan dalam laporan arus kas, dan juga perubahan pada angka-angka yang ada di dalam laporan keuangan itu sendiri. Kemudian, dapat juga dengan membandingkan jumlah dalam laporan keuangan dengan jumlah aset yang direpresentasikan. Ada juga pencarian secara aktif indikator akuntansi atau indikator dokumentasi, dan juga pencarian secara aktif indikator pengendalian. Dalam indikator ini terdapat 2 poin besar, yaitu akuntan dan auditor terbiasa mendapatkan pengendalian dalam jumlah yang terbatas. Dan faktor yang kedua yang perlu diperhatikan adalah lingkungan pengendalian. Sekian, terima kasih. Jadi saya Mr. Hanif ingin menjelaskan tentang pencarian secara aktif indikator pengendalian. Sebagai pemeriksa kecurangan, auditor atau investigator harus mengingat bahwa sebagian kecurangan dimotivasi sesuatu yang disebut sebagai segitiga kecurangan atau fraud triangle. Fraud triangle sendiri ini ada 3, yaitu opportunity, rationalization, dan pressure. Kemudian ketika perusahaan merasakan adanya tekanan dan manajemen merasionalisasikan bahwa tekanan tersebut hanya berlangsung untuk jangka pendek dan dengan sendirinya dapat diperbaiki di masa yang akan datang, maka yang diperlukan untuk kecurangan laporan keuangan adalah peluang atau kesempatan yang dimiliki. Caranya itu ada 2, menginvestigasi kelemahan atau pengabaian pengendalian untuk melihat apakah sedang terjadi penyalahgunaan, dan 2, mendeteksi kecurangan pada lingkungan pengendalian. Kemudian pencarian secara aktif indikator perilaku atau indikator verbal dan indikator gaya hidup. Berdasarkan SAS nomor 99, auditor laporan keuangan diwajibkan untuk melakukan wawancara kepada pihak-pihak atau kelompok-kelompok berikut terkait kemungkinan adanya aktivitas kecurangan atau adanya indikator kecurangan, yaitu 1, manajemen, 2, anggota komite audit, 3, personel audit internal, 4, pegawai-pegawai lainnya. Jika dibandingkan dengan kecurangan yang dilakukan oleh pegawai, indikator gaya hidup biasanya tidak akan membantu dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan. Namun, indikator perilaku atau indikator verbal seringkali sangat berguna dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan. Kemudian, sebab berikutnya adalah pencarian secara aktif untuk informasi dan pengaduan. Cara terbaik melakukan pencarian informasi dan pengaduan untuk berbagai macam kecurangan adalah dengan membentuk ombudsman, saluran pengaduan, atau sistem lainnya yang memungkinkan orang-orang dapat menyampaikan informasi dan pengaduan secara anonim. Sistem whistleblowing seringkali efektif untuk mendapatkan informasi dari orang-orang yang ragu dalam memberikan informasi mengenai kecurangan. Kecurangan persediaan dan harga pokok penjualan. Mengidentifikasi eksposur kecurangan persediaan. Terdapat sejumlah potensi skema kecurangan persediaan. 1. Pencatatan ganda. 2. Kapitalisasi biaya yang seharusnya dibebankan. 3. Permasalahan pisah batas. 4. Estimasi berlebihan terhadap persediaan. 5. Faktur diterbitkan tetapi barang ditahan. 6. Persediaan konservasi. Kemudian jenis-jenis transaksi dalam kecurangan persediaan. Transaksi pembelian persediaan, akun-akun yang terkait pada ini adalah persediaan, utang dagang. Skema kecurangannya yaitu nilai pembelian yang kurang saji, 2. Keterlambatan dalam mencatat penjualan, 3. Penjualan yang tidak dicatat. Kemudian nomor 2, pengembalian barang dagang kepada pemasok. Akun-akun yang terkait utang dagang, persediaan, skema kecurangannya 1. Retur penjualan yang lebih saji, 2. Pencatatan retur pada periode yang lebih awal atau permasalahan pisah batas. Kemudian transaksi pembayaran kepada pemasok dalam periode potongan, akun yang terkait yaitu utang dagang dan kas. Skema kecurangannya yaitu 1. Potongan pembelian yang lebih saji, 2. Tidak mengurangi biaya persediaan. Kemudian transaksi persediaan dijual, harga pokok penjualan diakui, akun yang terkait, HPP, dan persediaan. Skema kecurangannya yaitu 1. Pencatatan jumlah yang terlalu rendah, 2. Tidak mencatat harga pokok penjualan atau mengurangi persediaan. Kemudian transaksi persediaan dijual, harga pokok penjualan diakui,
Akun yang terkait yaitu HPP dan persediaan. Skema kecurangannya yaitu pencatatan jumlah yang terlalu rendah, 2. Tidak mencatat harga pokok penjualan atau mengurangi persediaan. Kemudian transaksi persediaan menjadi usang sehingga persediaan itu dicatat dengan nilai yang lebih rendah. Akun yang terkait yaitu kerugian akibat penurunan nilai persediaan dan persediaan. Skema kecurangan yaitu tidak menghapuskan atau menurunkan nilai persediaan yang usang. Kemudian transaksi estimasi jumlah persediaan. Akun yang terkait yaitu penyusunan persediaan dan persediaan. Skema kecurangannya yaitu persediaan yang diestimasi terlalu tinggi. Kemudian transaksi penghitungan jumlah persediaan. Akun yang terkait penyusunan persediaan dan persediaan. Skema kecurangan yaitu penghitungan persediaan yang terlalu tinggi, penghitungan ganda, dan sebagainya. 2. Kapitalisasi jumlah yang seharusnya dibebankan. Kemudian transaksi penentuan biaya persediaan. Akun yang terkaitnya ada persediaan dan HPP. Skema kecurangannya yaitu menggunakan biaya yang tidak tepat. 2. Membuat tambahan biaya yang tidak diperlukan. 3. Mencatat persediaan fiktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam kepada Pak Fuad dan Bu Andis yang saya hormati serta teman-teman sekalian yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Mbak Ridina Muledi NIM 026. Saya di sini sebagai presenter keempat sekaligus terakhir dari kelompok 4 yang membahas tentang kecurangan laporan keuangan terkait pendapatan dan persediaan. Oke. Di sini saya akan membahas tentang kecurangan terkait persediaan, terkhusus untuk poin mengidentifikasi indikator kecurangan persediaan. Teman-teman dan Bapak Ibu sekalian bisa lihat di buku Zimmerman halaman 113 ataupun PowerPoint slide ke-42. Di sini sebelum saya membahas tentang bagian saya membahas tentang identifikasi indikator kecurangan persediaan, karena di sini saya sebagai presenter terakhir, saya akan mereview kembali kecurangan terkait dengan persediaan agar seterusnya itu nyambung. Saya akan menyinggung sedikit tentang presenter sebelumnya supaya sejalan. Jadi selain skema kecurangan yang terjadi pada pendapatan, skema lain yang terjadi yang sangat sering terjadi adalah manipulasi akun persediaan dan harga pokok penjualan. Pada beberapa kecurangan laporan keuangan yang cukup terkenal terdapat persediaan yang salah saji. Contohnya saja seperti Parmor yang memindahkan persediaan dari dalam suatu perusahaan dari gudang yang satu ke gudang lainnya, ataupun dengan memindahkan persediaan dari perusahaan yang satu ke perusahaan lainnya, itu entah itu cabang atau entah itu konsinyasi, tapi persediaan ini dicatat 2 kali sehingga menimbulkan nilai persediaan yang salah saji, yaitu berlebih. Ada kasus lain dilakukan oleh Rig Aid Corporation. Kecurangan ini dilakukan oleh si Vice Officer, CFO, di mana CFO ini melakukan kecurangan dengan dengan hal-hal yang banyak gitu, dengan hal-hal yang berbeda, tidak hanya terhadap nilai persediaan dan harga pokok penjualan, tetapi dengan aspek-aspek yang lain sehingga nilai persediaannya juga meningkat. CFO ini juga tidak mencatat jurnal penyusutan ataupun kehilangan untuk persediaan yang hilang ataupun dicuri, serta membuat ayat jurnal topside untuk menurunkan nilai harga pokok penjualan. Untuk saat ini juga saya sampaikan bahwa untuk kecurangan terkait dengan nilai-nilai persediaan tidak hanya terjadi untuk persediaan yang lebih saji, tetapi juga ada kurang saji. Tercatat di halaman 112 bagian kiri bawah dijelaskan bahwa kecurangan untuk persediaan yang kurang saji juga ada, tetapi sangat jarang dilakukan mengingat perusahaan lebih sajikan persediaan karena untuk memperbagus kinerja dari perusahaan tersebut. Namun kurang saja juga dapat terjadi pada perusahaan swasta yang biasanya bertujuan dalam rangka untuk menghilangkan pajak pemerintah. Oke, selanjutnya berdasarkan analisis ini diketahui bahwa jika perusahaan melakukan persediaan untuk lebih saji, dan maka KPP menjadi kurang saji sehingga margin kotor dan laba bersih menjadi rendah. Dengan skema penjualan bersih dikurang HPP sama dengan margin kotor dikurang beban sama dengan laba bersih. Di dalam skema ini terdapat 3 hal. Misalkan saja yang pertama adalah
memperkecil pembelian. Sebelumnya kita sama-sama mengetahui bahwa harga pokok penjualan sama dengan persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurang persediaan akhir. Nah, jadi perusahaan ini memperkecil pembelian sehingga HPP-nya menjadi rendah. Yang kedua, memperbesar potongan dan retur pembelian sehingga HPP juga menjadi rendah. Dan yang ketiga adalah memperbesar persediaan akhir sehingga HPP juga menjadi rendah. Oke, kita contohkan saja ya. Misal HPP sama dengan persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurang persediaan akhir. HPP katakanlah saja persediaan awalnya 100, pembelian bersihnya 100, persediaan akhirnya 50. Berarti 100 tambah 100 kurang 50, 150 untuk HPP. Tapi ketika perusahaan itu melakukan kecurangan ya, untuk skema 1, 2, dan 3, misalkan saja persediaan awalnya itu 100. Lalu yang pertama, di mana memperkecil pembelian dan memperbesar potongan dan retur pembelian sehingga pembelian bersihnya katakanlah saja dari 100 menjadi 80 dan persediaan akhir yang awalnya 50 menjadi 80. Jadi 100 ditambah 80 dikurang 80 menjadi 100. Jadi yang awalnya 150 menjadi 100. Jadi seperti itu ya teman-teman dan Bapak Ibu, bagaimana perusahaan ini melakukan skema untuk melakukan peningkatan persediaan dan menurunkan HPP. Namun, kecurangan terhadap nilai persediaan adalah hal yang sangat sulit disembunyikan tanpa diketahui oleh pihak lain. Hal ini disampaikan pada buku halaman 110. Mengapa dikatakan seperti itu? Karena ketika perusahaan melakukan kecurangan pada periode yang satu untuk periode selanjutnya, mereka akan tetap terus harus melakukan kecurangan tersebut. Karena apa? Persediaan akhir pada periode pertama akan menjadi persediaan awal pada periode selanjutnya. Sehingga ketika perusahaan sudah melakukan kecurangan, akan dipastikan perusahaan ini akan terus melakukan kecurangan. Tidak hanya di halaman ini, hal ini juga dipertegas pada halaman 112, bagian kanan yang bawah, sudah dijelaskan ketika perusahaan melakukan suatu kecurangan terhadap nilai persediaan, perusahaan harus melakukan kecurangan-kecurangan yang lainnya untuk menutupi dari si nilai persediaan yang sudah dicurangi tersebut. Makanya saya sampaikan jangan bohong, jangan melakukan kecurangan, apalagi terutama untuk persediaan karena itu sangat sulit untuk dilakukan. Kecurangan dan perlu saya sampaikan bahwa kecurangan seperti ini tidak akan pernah bertahan lama. Contohnya saja pada halaman terbuka ya teman-teman dan Bapak Ibu di halaman ke-92. Jadi di sini ada dua kasus, yang pertama Sunbeam Corporation yang berkaitan dengan pendapatan dan yang kedua adalah Sunbeam Corporation yang berkaitan dengan persediaan. Jadi biasanya perusahaan-perusahaan seperti ini tadi sudah saya katakan sebelumnya bahwa mereka ini ketika udah curang terhadap melakukan kecurangan terhadap persediaan, di tahun-tahun selanjutnya mereka harus tetap melakukan kecurangan supaya kecurangannya itu tidak terbongkar. Namun tidak bertahan lama karena sangat-sangat susah untuk dilakukan dan sangat-sangat tidak bisa ditutup rapat baunya tersebut. Jadi biasanya perusahaan-perusahaan seperti ini hanya bisa bertahan tidak lebih dari 3 tahun setelah mereka melakukan kecurangan karena akan ketahuan. Seperti yang dilakukan oleh Sunbeam Corporation, itu cuma bisa dilakukan dari 1996 sampai 1998. Jadi 96, 97, 98 melakukan kecurangan, jadi di 98 udah ketahuan. Serta ada lagi perusahaan lain yang tercium baunya itu pada halaman 114, di mana Ministrap Corporation juga melakukan kecurangan. Jadi hanya bertahan selama 3 tahun. Pada tahun pertama menutup-nutupi mengelabui auditor, tahun kedua melakukan kecurangan dengan bagian dalam, yang ketiga juga melakukan kecurangan tetapi dengan skala yang lebih parah. Jadi saya katakan ketika perusahaan sudah melakukan kecurangannya harus berlanjut. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan membahas tentang mengidentifikasi eksposur kecurangan persediaan. Jadi untuk memahami kecurangan laporan keuangan tersebut, tiap auditor perlu untuk melakukan proses yang sama seperti kecurangan pada pendapatan, yaitu yang pertama dengan mengidentifikasi eksposur kecurangan pada laporan keuangan. Biasanya di sini kita melihat berbagai masalah-masalah apa saja yang timbul dan yang mungkin bisa terjadi pada laporan keuangan. Yang kedua adalah dengan merumuskan indikator kecurangan persediaan
Yang ketiga adalah mendiskusikan dengan aktif bagaimana cara mencari kecurangan-kecurangan tersebut yang sudah disampaikan melalui indikator. Yang keempat adalah mempertimbangkan cara untuk menindaklanjuti indikator untuk menemukan kecurangan. Jadi dengan mengidentifikasi, lalu merumuskan, lalu mendiskusikan, lalu bagaimana cara untuk mencarinya, seperti itu ya teman-teman. Di sini saya tidak akan membahas lebih lanjut karena ini adalah bagian dari teman saya yang sudah saya katakan sebelumnya. Saya hanya menyampaikan secara singkat agar yang saya sampaikan bisa segera. Lalu di dalam skema kecurangan persediaan di dalam ekspektasi ini ada pencatatan dana, kapitalisasi yang seharusnya dibandingkan, ada permasalahan kisah batas, ada estimasi yang berlebih, ada faktur yang diterbitkan tetapi bahan ditahan, dan ada juga persediaan konsinyasi. Jadi untuk mempermudah biasanya auditor itu melakukan dengan menggunakan skema seperti ini teman-teman. Bisa dilihat pada halaman 112, baik itu untuk apapun ya, untuk persediaan, untuk kecurangan, dan untuk lain-lainnya sebagai maps ataupun bisa kita katakan sebagai peta dalam melakukan analisis, jadi mempermudah begitu katakanlah. Oke, untuk selanjutnya saya akan membahas mulai dari bagian saya yang saat ini, yaitu tentang mengidentifikasi indikator adanya kecurangan persediaan. Oke, dimulai dari di sini ada 6 indikator saya katakan. Yang indikator pertama ada indikator analitis, persediaan dan harga pokok penjualan. Yang kedua ada indikator akuntansi atau indikator dokumentasi. Yang ketiga ada indikator pengendalian. Yang keempat ada indikator perilaku atau indikator verbal. Yang kelima ada indikator gaya hidup, dan yang keenam ada indikator informasi dan pengaduan. Sebelum kita masuk ke dalam indikator, kita juga harus melakukan pencarian secara proaktif indikator kecurangan persediaan. Jadi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, proaktif adalah tindakan yang lebih aktif. Aktif di sini menandakan lebih daripada sekedar inisiatif. Kata ini mengandung arti bahwa sebagai manusia kita harus bertanggung jawab atas hidup kita sendiri. Perilaku kita adalah fungsi dari keputusan kita, bukan kondisi kita. Jadi ciri-ciri dari sikap proaktif ini adalah lebih kepada keaktifan individu dalam respon hal yang terjadi di dalam hidupnya. Hal ini dicontohkan dalam kasus Miniscribe. Jadi di mana perusahaan ini melakukan kecurangannya seperti di awal saya ceritakan, bahwa dia perusahaan yang curang tidak bisa melakukan kecurangan itu lebih dari 3 tahun karena akan ketahuan. Jadi Miniscribe ini melakukan kecurangan pada tahun pertama, mengakses dokumen auditor secara diam-diam. Tahun kedua membuat jumlah yang lebih besar dengan melakukan salah saji di dalam perusahaan, yaitu dengan membuat jumlah persediaan dalam perjalanan tapi secara fiktif. Yang kedua mencatat transfer persediaan yang sebenarnya tidak pernah ada, ataupun yang ketiga menerima bahan baku tanpa mencatat liabilitas. Lalu tahun ketiga yaitu dengan cara yang lebih parah, di mana mengirim paket barang tapi persediaan konsinyasi itu mengalami peningkatan. Lalu melakukan program komputer baru yang mengandung kecurangan. Dan auditor seharusnya harus lebih proaktif ya, bagaimana dengan cara menganalisis, bagaimana dengan cara mencegah. Jadi harusnya bisa dicegah gitu satu persatu. Nanti di sini kita akan bahas lebih lanjut pada pencarian indikator analitis, persediaan dan harga pokok penjualan, di mana poin pertama dari indikator kecurangan persediaan. Oke, masuk ke yang pertama. Perlu kita ketahui bahwa untuk mengetahui indikator kecurangan persediaan dapat ditemukan. Jadi teman-teman, indikator kecurangan persediaan dapat ditemukan dengan salah satu dari 2 cara. Yang pertama, tunggu sampai kamu menemukannya, atau 2, kamu yang mencarinya. Perlu diketahui juga bahwa indikator analisis terkait akun-akun ataupun hubungan-hubungan yang terlalu tinggi atau terlalu rendah yang menunjukkan karakteristik yang tidak umum atau tidak wajar, dikatakan seperti itu. Namun untuk menentukan apakah akun dianggap tidak umum, auditor memberikan referensi atau dasar yang digunakan sebagai pembanding antara periode yang pertama dengan periode yang selanjutnya. Untuk hal ini, untuk poin pertama indikator analisis persediaan dan harga pokok penjualan dapat kita temukan dengan beberapa fokus, yaitu atas 4 fokus. Fokus pertama adalah fokus pada perubahan saldo yang tercatat dari periode ke periode. Jadi yang pertama ini adalah dengan mempelajari perubahan dalam angka-angka yang terdapat dalam laporan keuangan masuk.
yang sebenarnya. Jadi fokus ini adalah dengan membandingkan angka-angka yang ada saja gitu. Misal angka persediaan ada berapa, angka yang persediaan selanjutnya sebelumnya itu ada berapa, seperti itu. Jadi namun hal ini menjadi hal yang sangat sulit mengingat bahwa perubahannya ini tidak terlalu signifikan, jadi tidak terlalu terlihat. Lalu kita bisa melakukan cara yang kedua, yaitu dengan mempelajari laporan arus kas, karena memang laporan arus kas ini bermanfaat untuk menentukan kas yang ada ini digunakan untuk kemana-mana saja. Terlebih lagi kita juga mengetahui bahwa kas ini digunakan untuk kegiatan operasi, pendanaan maupun investasi. Jadi kita bisa mengukur masih wajar nggak sih dari arus kas ini gitu. Nah untuk yang ketiga kita bisa menggunakan analisis horizontal, di mana dengan menganalisis perubahan persentase saldo akun dari periode ke periode dari periode sebelumnya ke periode saat ini yang saat ini diaudit gitu. Jadi misal persentase nilai persediaan tahun lalu berapa, lalu tahun ini menjadi berapa gitu, seperti itu. Jadi untuk mengetahui wajar nggak ya gitu. Nah yang kedua adalah dengan perubahan hubungan dari periode ke periode. Yang pertama itu dengan menganalisis perubahan rasio. Rasionya ini sendiri bisa lewat margin ataupun rasio ya, rasio laba kotor. Yang kedua ada perputaran persediaan, yang ketiga adalah jumlah hari untuk penjualan persediaan. Dan rasio-rasio ini sangat-sangat sensitif terhadap kecurangan persediaan karena didukung oleh rasio lain yang tetapi tidak terlalu mendukung, yaitu perputaran aset, perputaran modal kerja, rasio kinerja operasional, dan laba per saham. Rasio atau margin laba kotor dapat dihitung dengan membagi laba kotor dengan penjualan pada laporan keuangan, perputaran persediaan dengan membagi harga pokok penjualan dengan rata-rata persediaan, dan jumlah hari untuk penjualan persediaan dapat dihitung dengan membagi jumlah hari dalam suatu periode dengan rasio perputaran persediaan, seperti itu. Lalu untuk selanjutnya pada fokus yang kedua ini dalam indikator yang pertama bisa juga dengan melakukan mengkonversi laporan dalam bentuk common size dan menggunakan analisis vertikal untuk menganalisis perubahan persentase saldo dari periode ke periode selanjutnya. Dari periode sebelumnya ke periode saat ini gitu maksud saya. Seperti contoh kasus di halaman 118 yang Crazy AB. Jadi dimana kayak kita tuh menganalisis tren dari persediaan itu naik atau turun, dan kita lihat dulu persentasenya ini signifikan atau sangat tajam atau tidak gitu. Kalau misal sangat tajam bisa kita curigai seperti itu, ataupun terlalu turun juga kita bisa curigai, pasti ada something wrong gitu di dalamnya. Nah untuk yang selanjutnya ini di poin ketiga dalam indikator pertama adalah dengan membandingkan informasi laporan keuangan dengan perusahaan lain yang sejenis. Seperti misalnya saja contoh di Dell Computer, di mana Dell Computer ini memiliki nilai persediaan yang sangat kecil jika dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Karena kita sama-sama mengetahui bahwa nilai persediaan yang besar ini juga akan meningkatkan biaya-biaya lainnya seperti biaya pemeliharaan, biaya gedung, biaya perawatan, biaya keamanan, dan lain-lainnya dalam rangka menjaga si persediaan itu sendiri. Dan biasanya perusahaan-perusahaan yang melakukan kecurangan dapat diperbandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain untuk melihat wajar nggak sih kalau dibandingin dengan yang lain. Kalau seandainya nggak wajar, seandainya nggak konsisten, kita bisa mencurigai bahwa perusahaan ini melakukan kecurangan seperti itu, teman-teman. Terus yang selanjutnya adalah poin terakhir dalam indikator yang pertama adalah membandingkan jumlah laporan keuangan dengan jumlah aset yang direpresentasikan. Diceritakan dalam Labire Manufacturing Corporation di halaman 119, teman-teman bisa baca, teman-teman dan bapak ibu bisa baca di sini ya. Jadi ada perusahaan ini melakukan kecurangan dengan membagus-baguskan persediaan gitu. Jadi membaguskan 2 kali lipat. Namun ketika auditor kan memang harus lebih pandai. Saya tidak mengatakan pintar, tapi saya mengatakan pandai. Di mana auditor ini harus menganalisis apakah perusahaan ini benar adanya persediaan tersebut dengan melakukan analisis langsung pada persediaan fisik. Jadi auditor ini mengonversikan lembar saham dalam bentuk logam senilai 30 juta ke satuan isi kaki kubik, kemudian menentukan
volume gudang untuk menampung persediaan tersebut, dan ternyata ketika dihitung bahwa gudang tersebut hanya memuat setengah dari yang perhitungan auditor gitu, tidak sepenuhnya. Akhirnya ketika ditanyakan secara langsung, auditor tidak mau mengaku. Namun ketika melakukan analisis lebih lanjut gitu ya, lembaran logam ini beratnya adalah 50.000 ton, namun tidak ada forklift atau alat pengangkat itu yang bisa mengangkut lebih dari 3.000 ton gitu. Jadi perlu kita curigai juga gitu. Oke, untuk yang selanjutnya, yang kedua adalah indikator akuntansi atau indikator dokumentasi, yang seperti yang tadi disampaikan pada kasus di awal teman-teman. Jadi gimana si FO memposting ayat jurnal topside pada catatan akuntansi. Perangkat seperti ACL atau IDF digunakan untuk menentukan apakah setiap ayat jurnal tidak umum dengan menanyakan pertanyaan 5W. Lalu ada indikator yang selanjutnya, yaitu indikator gaya hidup. Indikator gaya hidup ini berkaitan langsung dengan indikator verbal, di mana auditor bisa menanyakan pertanyaan-pertanyaan kepada manajemen terkait dengan persediaan, dan auditor bisa mengetahui kecurangan dari ketidakkonsistenan pihak manajemen. Untuk yang selanjutnya itu ada pengendalian. Indikator pengendalian ini sama seperti yang sebelumnya, namun indikator pengendalian ini lebih berfokus pada POSO, di mana bisa melihat dari lingkungan perusahaan itu sendiri, apakah sudah memenuhi atau tidak, apakah sudah cukup kuat ataupun lemah, dan kelemahan ini tidak